Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Ramanagem dari kelas Ekonomi Syariah F, berasal dari Ponorogo. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang sudah kami buat bersama dia Ayu Rahmawati dari Pacitan dengan judul Ijarah. Langsung saja ke pengertiannya. Pengertian dari ijarah adalah dalam bahasa al-ajru, yaitu al-iwadu yang artinya ganti atau kompensasi, atau bai'ul manfaah yang artinya menjual manfaat. Ijarah secara lugawi bisa bermakna ganda, upah dan sewa. Antara sewa dan upah ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga. Terminologi ijarah menurut terminologinya yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dasar hukum atau dalil ijarah yang pertama dari surat At-Talaq ayat 6, yang artinya tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu istri yang sudah ditalak atau diceraikan itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya kembali ke anakmu tadi. Yang kedua dari surat Al-Qasas, yaitu yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Selanjutnya, dasar hukum ijarah lainnya yakni artinya berikanlah olehmu upah orang sewaanmu sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun dan syarat ijarah. Menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada 4, yaitu akid, yaitu mu'jir, orang yang menyewakan, dan mustajir, orang yang menyewa. Yang kedua, sigot, yaitu ijab dan qabul. Yang ketiga, ujroh, yaitu uang sewa dan upah. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang bekerja. Syarat akad ijarah antara lain, syarat bagi kedua orang yang berakad yaitu telah balik dan berakal. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan suatu kerelaannya untuk melakukan akad ijarah tersebut. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara terang dan jelas. Objek ijarah dapat diserahkan dan digunakan secara langsung. Objek ijarah haruslah sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Hukum menyewa barang sewaan. Terdapat satu kaidah fikih, yaitu al-masyghulu la yushghilu, yang artinya sesuatu yang sibuk tidak boleh disibukkan. Kaidah ini diisyaratkan oleh Az-Zailai, yaitu ulama Hanafiyah dalam Tabyin al-Haqaiq, yang berbunyi li'anal masyghulu bil hajatil asliyah kal ma'dumi walihada yajuzu at-tayammumi ma'al ma' al mustahiq bil atos,
yang artinya karena sesuatu yang disibukkan untuk memenuhi al-hajah, al-asliyah atau kebutuhan pokok statusnya sebagaimana sesuatu yang tidak ada. Karena itu boleh tayamum meskipun memiliki air yang disediakan untuk minum ketika kehausan. Sebagai contoh, orang menggadaikan kalung emasnya katakanlah kepada si A, maka dia tidak boleh menggadaikan barang yang sama kepada si B. Karena kalung emas telah disibukkan sebagai barang gadai bagi si A, sehingga tidak boleh disibukkan untuk barang gadai bagi si B. Batasan kaidah dari menyewakan barang sewaan di atas tidak berlaku mutlak. Dia dibatasi dengan pernyataan selama tidak menggugurkan kesibukan yang pertama. Batasan itu disebutkan dalam Majmumah Usul Fikih dan Qawaid Fiqhiyah Ibnu Utsaimin. Beliau menyatakan, semua yang sudah disibukkan tidak boleh disibukkan dengan sesuatu yang bisa menggugurkan kesibukan pertama. Beliau juga menjelaskan, sesuatu yang sibuk tidak boleh disibukkan. Hanya saja kami memberi batasan. Tidak boleh disibukkan dengan sesuatu yang bisa menggugurkan kesibukan sebelumnya. Artinya, jika dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak menggugurkan kesibukan pertama, maka tidak ada masalah. Akan tetapi, jika barang itu telah sibuk, kemudian kita sibukkan lagi dengan kesibukan yang menggugurkan kesibukan pertama, maka ini tidak boleh. Kemudian beliau juga menyebutkan beberapa contoh untuk kaidah ini. Di antaranya, katakanlah ada orang bernama X yang menyewakan rumahnya kepada si A selama setahun. Kemudian setelah berjalan 6 bulan, oleh si X rumah itu dijual kepada si B. Ini diperbolehkan, karena rumah dua kesibukan ini tidak saling berbenturan. Rumah itu hanya disewa dan masih milik si X. Hanya saja, hak si A untuk menepati rumah itu tidak hilang hingga akhir tahun. Untuk menghindari sengketa, maka si X harus menjelaskan bahwa rumah itu disewa si A sampai akhir tahun. Sewa, menyewa, atau ijarah akan batal atau fasah bila terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yang diupahkan atau disewakan mendapat kerusakan pada waktu ia masih di tangan penerima upah atau karena terlihat cacat lainnya. Kedua, rusaknya barang yang disewakan. Ketiga, bila barang itu telah hancur dengan jelas. Keempat, bila manfaat yang diharapkan telah dipenuhi atau dikerjakan telah diselesaikan atau masa pengerjaan telah habis. Lain halnya bila terdapat uzur yang melarangnya fasah. Kelima, terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau aib lama padanya. Keenam, fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa boleh membatalkan ijarah karena ada halangan syar'i sekalipun dari salah satu pihak, seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut. Maka ia berhak memfasahkan ijarahnya atau membatalkan ijarahnya. Ketujuh, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad ijarah tidak dapat diwariskan. Menurut Hanafiyah, sedangkan jumhur fuqaha berpendapat bahwa akad ijarah tidak batal karena wafatnya salah satu pihak yang berakad, karena manfaat bisa diwariskan dan akad ijarah sama dengan jual beli. Sewa menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai dengan kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya sewa menyewa, ada kewajiban bagi si penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.